Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdul Khalik. Bapak Ibu, di kesempatan kali ini saya sampaikan selamat bergabung di workshop Sagusanov, khususnya di workshop Sagusanov pemanfaatan AR ya. Bapak Ibu bisa masuk di gurupembelajar.ig.or.id. Kita coba lihat workshop yang Bapak Ibu sedang ikuti. Ini bisa klik di detail. Jadi di workshop ini Bapak Ibu ada 1348 peserta, dan workshop ini dimulai pada tanggal 13 sampai 25 Juli 2020. Materi yang ada di workshop kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengcapture video di HP Android. Yang kedua, membuat channel YouTube dari HP Android. Yang ketiga, memasang aplikasi AR di HP Android. 4, membuat konten AR menggunakan HP Android. 5, membuat konten AR menggunakan Inkscape. 6, membuat konten AR menggunakan Photoshop. 7, implementasi di sekolah. 8, nanti kami minta Bapak Ibu untuk membuat video testimoni. Yang ingin saya tekankan Bapak Ibu bahwa sesuai tanggal, maka pelaksanaan workshop kali ini itu dimulai tanggal 13 dan berakhir tanggal 25 Juli tahun 2020. Dan namun untuk tugas Bapak Ibu saya harapkan sudah bisa dikumpulkan di tanggal 23 atau paling lama di tanggal 24. Kenapa? Karena di tanggal 25 digunakan para coach atau pembimbing atau pelatih untuk melakukan koreksi terhadap tugas yang Bapak Ibu buat, sekaligus nanti untuk menentukan Bapak Ibu kompeten atau tidak. Jadi bagi peserta yang baru mengumpulkan tanggal 25 Juli, maka dengan mohon maaf kami nyatakan belum kompeten. Karena kalau dikumpulkan di 25 Juli maka tanggal 26 Julinya sudah habis dan tidak ada kesempatan kami di coach untuk melakukan penilaian terhadap tugas yang Bapak Ibu berikan. Sesungguhnya waktu yang saya berikan ini sudah cukup longgar Bapak Ibu. Peserta yang biasanya bermasalah adalah peserta yang tidak mengerjakan di saat workshop sudah mulai tapi dikerjakan di akhir. Baik, ini adalah kegiatan yang nanti kita akan lakukan di workshop pemanfaatan teknologi augmented reality di dalam pembelajaran. Untuk materinya nanti Bapak Ibu akan menggunakan Google Site dan alamatnya nanti akan di-share di grup Telegram. Baik, saya perlu jelaskan grup Telegram. Bapak Ibu yang sudah masuk di SIM Guru Pembelajar IG, maka nanti komunikasinya itu adalah di Telegram. Jadi pada saat Bapak Ibu masuk kelas ini ada link yang akan mengarahkan Bapak Ibu untuk masuk di kelas ini. Jadi nanti Bapak Ibu akan masuk di Ink Hunter main kelas ini dan nanti para coach akan mengarahkan untuk masuk sesuai dengan kelasnya masing-masing. Seperti itu. Baik, semoga ini bisa dipahami. Jadi nanti selebihnya Bapak Ibu bisa gunakan komunikasi di grup ini. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga, karena ini workshop, maka gunakan komunikasi dengan baik, gunakan kelas-kelas dengan baik, sehingga jangan sampai mengganggu privasi coach. Kalau misalnya peserta melakukan japri dan coach tidak memberikan, nggak usah terlalu baper Bapak Ibu, karena memang harusnya dilakukan di grup kelas itu. Baik, untuk materinya ada beranda materi 1, 2, materi 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini bisa saya refresh. Oke.
Jadi yang pertama di beranda ini akan ditunjukkan materi-materi yang nanti akan Bapak Ibu ikuti beserta tugas-tugasnya. Kemudian di materi pertama, nah kita diminta untuk membuat channel YouTube menggunakan smartphone. Caranya Bapak Ibu bisa klik videonya dan diikuti di sini. Nah, sekarang akan ditunjukkan cara pembuatannya. Kita sudah ada di sana, dan untuk melihat channel kita klik channel. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita kerjakan tugasnya. Jadi kita pertama diminta untuk membuat channel YouTube. Bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya channel, maka channel tersebut bisa langsung digunakan Bapak Ibu. Channel yang Bapak Ibu miliki itu nanti bisa diklik linknya. Jadi yang pertama ini untuk membuat channel kan Bapak Ibu melihat video ini. Jadi video ini bisa diklik di sini, nanti videonya sama. Nah, yang Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu diminta untuk klik video tersebut. Bapak Ibu nanti klik saja di video ini. Kemudian yang kedua, berikan komentar tentang pelatihan. Bapak Ibu tuliskan komentar yang komentar pelatihan yang Bapak Ibu lakukan ini, motivasinya seperti apa. Misalnya sebutin nama, kemudian asal kabupaten kota, kemudian Bapak Ibu tuliskan alasan mengikuti workshop ini. Nah, misalnya seperti ini. Dan klik komentar, maka sudah masuk. Kemudian bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan klik loncengnya. Jadi tandanya kalau sudah seperti ini berarti sudah subscribe. Bapak Ibu nggak usah klik lagi, karena kalau diklik lagi nanti jadi merah. Nah, bagi Bapak Ibu yang tombolnya merah ini, silakan klik subscribe, kemudian di sini tekan loncengnya seperti ini. Kalau sudah seperti ini berarti tugas Bapak Ibu sudah selesai. Kemudian bagikan link channel YouTube di komentar video tersebut. Channel YouTube itu ini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa klik channelnya. Nah, ini adalah channelnya. Bapak Ibu bisa copy. Kemudian Bapak Ibu bisa tuliskan channelnya. Nah, sekarang saat kita klik, nah akun kita sudah ada di sana. Klik komentar, dan untuk melihat channel kita klik seperti channel ini. Berarti sudah selesai. Oke. Dengan demikian maka tugas 1 sudah selesai. Gampang Bapak Ibu ya. Jadi di pembuatan channel ini saya yakin tidak ada masalah yang berarti. Paling di copy link di sini karena mungkin Bapak Ibu tidak sering melakukannya. Dengan demikian kalau ini sudah kita lakukan, maka Bapak Ibu sudah kompeten di materi 1. Sekarang materi 2. Materi 2 ini Bapak Ibu untuk materinya bisa klik di video ini. Ya, ini untuk merekam layar HP menggunakan Easy Screen Recording. Jadi Easy Screen Recording ini adalah satu aplikasi. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan aplikasi yang lain juga nggak ada masalah. Nah, langkah yang Bapak Ibu lakukan di handphonenya adalah Bapak Ibu ikuti video ini. Jadi video ini meminta Bapak Ibu untuk menginstal Easy Screen Recording. Jadi kalau misalnya
di Play Store. Nah, seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini sudah terinstall di handphone saya. Kemudian buat screen video menggunakan easy screen recording serta silakan upload di channel YouTube tersebut. Jadi di sini untuk ngetes, untuk membuat video awal, apakah kita bisa melakukan proses perekaman layar Android. Jadi Bapak Ibu setelah diinstal, Bapak Ibu lakukan proses merekam, kemudian hasilnya itu diupload di channel Bapak Ibu. Tidak dilakukan editing apapun, karena tugas di sini sebetulnya kompetensi yang diharapkan adalah Bapak Ibu bisa menginstal aplikasi screen recording, kemudian Bapak Ibu bisa merekam menggunakan aplikasi tersebut dan menguploadnya ke channel Bapak Ibu. Setelah sudah Bapak Ibu, maka video Bapak Ibu misalnya anggap video yang sudah diupload itu seperti ini Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa copy link ini ya, atau Bapak Ibu bisa klik bagikan ya, di sini. Kemudian link tersebut dituliskan di komentar video ini. Jadi caranya diklik video ini, nanti akan masuk di sini. Bapak Ibu tulis handphone saya sudah. Bapak Ibu tuliskan nama, dan linknya. Nah, ini video. Hasil screen recording dan klik komentar. Selesai sudah. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu klik tombol like, karena ini sebagai salah satu yang diminta dalam tugas 2. Dengan demikian maka tugas Bapak Ibu selesai. Kita masuk di tugas ketiga. Di tugas ketiga ini Bapak Ibu kita diminta untuk seleksi objek menggunakan Pixel Pro. Jadi pertama Bapak Ibu diminta untuk menginstal aplikasi Pixel Pro. Pixel Pro. Nah, kita lihat ya. Pixel Pro itu yang ini Bapak Ibu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa pakai Pixel Pro, atau kalau misalnya tidak mau membayar juga pakai Pixel yang seperti ini ya, nggak ada masalah. Kemudian pada saat Bapak Ibu akan melakukan proses seleksi objek, maka dihidupkan easy screen recordingnya untuk merekam proses seleksi objek yang nanti akan Bapak Ibu lakukan di aplikasi Pixel Pro. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Jadi langkahnya Bapak Ibu aktifkan easy screen recording. Cara mengaktifkannya kalau tidak bisa lihat di video ini Bapak Ibu. Di video materi 2 tadi. Nah, kemudian setelah dihidupkan itu Bapak Ibu menghapus background menggunakan Pixel Pro. Caranya bisa dilihat di video ini. Jadi belajar dulu caranya gimana, setelah itu direkam prosesnya. Nah, hasil dari proses tersebut, hasil penghapusan itu Bapak Ibu bisa upload nanti. Nah, berapa gambar yang dihapus? Di sini diminta untuk menghapus 2 objek gambar. Sehingga total objek benda yang kita hapus backgroundnya sebanyak 3 objek. Proses ini tidak perlu direkam. Oke, saya coba jelaskan yang nomor 4 ini. Silakan lakukan kembali dengan menghapus background 2 objek. Jadi yang menghapus 1 background tadi itu direkam dengan easy screen recording
dan hasilnya Bapak Ibu upload nanti. Nah, tapi satu objek yang sudah kita hapus backgroundnya ini masih kurang. Kita diminta untuk menghapus 2 objek yang lain. Jadi totalnya kita diminta untuk menghapus 3 objek. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi yang satu objek yang kita rekam dengan easy screen recording tadi, silakan upload di channel YouTube Bapak Ibu semua. 3 gambar yang hasilnya, kan yang 2 gambar tadi kan nggak kita rekam prosesnya, karena kalau direkam akan sangat panjang durasi videonya. Nah, 3 objek yang sudah kita kerjakan itu Bapak Ibu upload di Google Drive. Yang belum tahu caranya, Bapak Ibu bisa klik di sini. Ini ada video cara upload file di Google Drive seperti itu. Kemudian tuliskan link Google Drive pada kolom komentar. Jadi di sini dijelaskan bagaimana untuk menuliskan link Google Drive. Nah, linknya tersebut Bapak Ibu bisa tuliskan di komentar video ini. Jadi Bapak Ibu tuliskan nama, kemudian dituliskan linknya, kemudian diklik komentar, kemudian klik like di sini, maka tugas di 3 ini sudah selesai. Sekarang tugas 4. Tugas 4 membuat logo sederhana menggunakan Picshape Pro. Jadi yang pertama, Picshape Pro tadi sudah diinstal. Kemudian caranya tadi sudah dilihatkan di video sebelumnya. Kemudian kita aktifkan easy screen recording karena nanti kita akan melakukan proses perekaman tugas yang kita lakukan, yakni membuat logo itu kita rekam. Buat satu logo dengan objek benda menggunakan Picshape Pro, caranya dapat dilihat pada video ini. Jadi ini adalah cara membuatnya. Membuat logo keren dan cepat dengan Picshape Pro. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ikuti di video ini. Silakan lakukan kembali membuat 2 logo dengan objek benda lain sehingga total logo yang kita buat sebanyak 3 logo. 2 proses ini tidak kita rekam. Jadi yang kita rekam hanya 1 logo, sama seperti di materi ketiga. Yang kita lakukan rekam adalah 1 kegiatan saja. Masukkan 3 logo tersebut ke Google Drive, sama caranya. Terus tuliskan link di sini ya, di video ini. Kemudian klik like, maka tugas 4 selesai. Tugas 5. Tugas 5, install aplikasi Ink Hunter. Jadi Ink Hunter, kita coba cari Ink Hunter. Ini Bapak Ibu ya. Oke, ini aplikasinya adalah ini, Ink Hunter. Ini sebetulnya memang untuk tato. Nah, bagaimana aplikasi yang sebetulnya tidak untuk pembelajaran itu kita gunakan untuk membuat hadir di kelas kita, sehingga ini nanti bisa menarik. Setelah kita install, kalau tidak tahu caranya, nah ini bukan hanya install, ini sudah menggunakan cara menggunakan Ink Hunter-nya. Kemudian prosesnya itu kita rekam, kemudian kita upload hasilnya di channel. Nah, masukkan minimal 6 gambar yang digunakan di Ink Hunter. Caranya di video ini. Jadi di sini kita ditunjukkan caranya untuk memasukkan gambar-gambar. Dan kita disuruh masukkan minimal 6 gambar. 6 gambar ini tadi kan kita sudah punya hapus background 3 dan logo 3, jadi total 6. Dan itu silakan dimasukkan semua. Lebih dari 6 itu lebih baik Bapak Ibu, karena semakin banyak gambar yang kita buat dengan jumlah siswa yang, misalnya kita buat kelas di kelas kita ada 30 siswa, 30 peserta didik, kita siapkan 30 gambar
maka nanti satu peserta berkesempatan untuk menampilkan satu gambar. Kemudian kalau sudah, jadi di sini dimasukkan di Ink Hunter dan prosesnya direkam. Hasilnya diupload di video Bapak Ibu, kemudian videonya diklik linknya dan dituliskan di komentar video ini. Tulis di komentar di video ini. Seperti ini ya, kemudian di klik like ya, klik like, jangan lupa karena ini ada permintaannya. Kemudian di materi 6, implementasi ini Bapak Ibu bisa kita lewati karena sekarang kan masa pandemi COVID, jadi tidak semua sekolah masuk. Karena itu kita langsung masuk di materi 7. Materi 7 ini adalah membuat video testimoni. Jadi Bapak Ibu diminta untuk membuat video testimoni minimal 3 menit. Apa itu video testimoni? Adalah sebuah video kesaksian atau pernyataan yang Bapak Ibu lakukan sebagai peserta workshop atas kepuasan Bapak Ibu terhadap pelaksanaan workshop yang Bapak Ibu telah ikuti. Khususnya kali ini Bapak Ibu ikut di workshop Sakusanov AR ya, AR2. Nah, video tersebut bisa direkam dengan handphone. Bapak Ibu tinggal memberikan narasi, ngobrol aja di depan handphone, direkam. Setelah itu diupload di channel YouTube. Linknya Bapak Ibu bisa taruh di video ini nanti. Seperti itu aja Bapak Ibu materi di implementasi AR ini. Semoga ini bisa dikerjakan tidak sampai 10 hari Bapak Ibu. Ini sudah bisa selesai semua sebetulnya. Yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa sekali lagi tanggal penyerahan tugasnya jangan di tanggal 25 Bapak Ibu. Usahakan di tanggal 23 sudah selesai atau paling lama di 24 sehingga ada 1 hari bagi coach atau pembimbing untuk melihat pekerjaan akhir Bapak Ibu dan menentukan Bapak Ibu kompeten atau tidak. Kalau Bapak Ibu mengumpulkan di tanggal 25 Juli, maka mohon maaf kami nyatakan belum kompeten. Kemudian bagaimana kalau misalnya pekerjaan saya belum selesai? Bapak Ibu kami sarankan untuk ikut di workshop pemanfaatan AR selanjutnya dan Bapak Ibu bisa melanjutkan pekerjaan yang belum selesai. Misalnya pada saat sekarang Bapak Ibu hanya mampu mengerjakan materi 1-2, maka nanti bisa dilanjut di workshop selanjutnya itu di materi 3 dan seterusnya sampai selesai. Demikian Bapak Ibu, semoga workshop kita kali ini bermanfaat untuk proses pembelajaran Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Tetap semangat Bapak Ibu, semoga pendidikan kita menjadi lebih baik lagi. Salam Sagusanov, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.